pertimbangan hukum tersebut, persoalan usia dan upaya menyepadankan atau mempersamakan dengan jabatan lain atau proses lain sesungguhnya telah terkunci. Pertimbangan hukum tersebut merupakan pembuktian bagaimana mahkamah konsisten dengan putusan-putusan sebelumnya yang berkenaan dengan usia yang telah menjadi jurisprudensi sejak generasi pertama lembaga ini berdiri. Bahwa posisi mahkamah berkenaan dengan angka inkasu persyaratan usia sejak dari generasi pertama 2003 sampai 2008, itu kurang 01 tolong ditambah. Iwal persyaratan usia telah diposisikan sebagai kebijakan hukum pembentuk undang-undang legal policy atau open legal policy. Sikap demikian dapat dilacak antara lain dari putusan Mahkamah Konstitusi 15/2007, putusan Mahkamah Konstitusi 3739/2010, putusan Mahkamah Konstitusi 49/2011, dan putusan Mahkamah Konstitusi 56/2012. Bahkan apabila dibaca kembali putusan Mahkamah Konstitusi nomor 295155/2023, putusan-putusan terdahulu yang berkenaan dengan usia tetap menjadi rujukan utama yang digunakan untuk menolak permohonan 295155/2023. Artinya, kebijakan hukum terbuka merupakan warisan yang telah diikuti dari generasi ke generasi di Mahkamah Konstitusi dan telah ditempatkan sebagai jurisprudensi. Oleh karena itu, kebijakan hukum terbuka tidak bisa secara serampangan dikesampingkan karena telah menjadi jurisprudensi dan sekaligus doktrin ilmu hukum yang digunakan dalam memutus perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, secara doktrinal, permasalahan yang berkaitan dengan persyaratan usia minimum pejabat negara, termasuk syarat usia minimum sebagai calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana diajukan dalam permohonan aku, dapat dikatakan menjadi bahagian dalam doktrin political question, yaitu permasalahan yang seharusnya diselesaikan dengan keputusan yang diambil oleh cabang-cabang politik pemerintahan lain, inkasu presiden dan DPR selaku pembentuk undang-undang, bukan oleh lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi. Bisa dibaca dalam buku Louis Henkin, Is there a Political Question Doctrine, 1976 halaman 597. Doktrin political question yang dikenal dalam praktek lembaga peradilan ini merupakan konsep yang mengacu pada prinsip bahwa beberapa permasalahan atau pertanyaan yang melibatkan keputusan politik atau kebijakan pemerintah seharusnya tidak menjadi domain lembaga peradilan untuk memutusnya. Sebaliknya, permasalahan atau pertanyaan tersebut seyogianya ditangani oleh cabang kekuasaan yang berwenang seperti eksekutif atau legislatif. Bahkan menurut John Seri dalam bukunya Too Young to Run, A Proposal for an Age Amendment to the US Constitution tahun 2011, permasalahan untuk menurunkan persyaratan usia minimum bagi jabatan politik tidak bisa ditentukan melalui mekanisme pengujian undang-undang, melainkan harus melalui perubahan konstitusi. Sebagai contoh perbandingan lainnya, Mahkamah Konstitusi Albania dalam keputusan ALB 205-1-003 tanggal 19 Januari 2005 menolak permohonan yang berkenaan batas usia karena dinilai bukan merupakan isu konstitusional, tapi lebih pada isu politik. Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi Albania tersebut antara lain karena umur yang diuji konstitusionalitasnya tidak diatur dalam konstitusi. Berkenaan dengan hal di atas, Mahkamah seringkali memberikan pertimbangan open legal policy terhadap permasalahan yang tidak diatur secara eksplisit di dalam konstitusi, sehingga sepenuhnya diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan dan bukan diputuskan sendiri oleh Mahkamah. Oleh karenanya, Mahkamah sudah seharusnya berpegang teguh pada pendekatan ini dan tidak seakan-akan milih mana yang dapat dijadikan open legal policy dan memutusnya tanpa argumentasi dan legal reasoning yang jelas serta berubah-ubah. Jika hal demikian terjadi, maka penentuan open legal policy oleh Mahkamah seperti menjadi cherry picking jurisprudence, sebagaimana terlihat dari ketidakkonsistenan pendapat sebagian hakim yang berubah ketika dalam menjawab pokok permasalahan dalam beberapa permohonan yang serupa seperti diuraikan di atas.
Dalam permohonan aku, Mahkamah juga sudah seharusnya menerapkan judicial restraint dengan menahan diri untuk tidak masuk dalam kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan persyaratan batas usia minimum bagi calon presiden dan wakil presiden. Hal ini sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan penghormatan kepada pembentuk undang-undang dalam konteks pemisahan kekuasaan negara, separation of powers. Lebih lanjut, pembentuk undang-undang secara eksplisit menyampaikan dan memiliki keinginan yang serupa dengan para pemohon, sehingga perubahan atau penambahan terhadap persyaratan bagi calon presiden dan wakil presiden tersebut sudah selayaknya dilakukan melalui mekanisme legislative review dengan cara merevisi undang-undang yang dimohonkan oleh para pemohon, bukan justru melempar bola panas ini ke mahkamah. Sayang, hal yang sederhana dan sudah terlihat dengan jelas sifat open legal policy-nya ini justru diambil alih dan dijadikan beban politik mahkamah untuk memutusnya. Jika pendekatan dalam memutus perkara sejenis seperti ini terus dilakukan, saya sangat cemas dan khawatir Mahkamah Konstitusi justru sedang menjebak dirinya sendiri dalam pusaran politik dalam memutus berbagai political question yang pada akhirnya akan meruntuhkan kepercayaan dan legitimasi publik kepada mahkamah. Quo vadis Mahkamah Konstitusi. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.